Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Smart Skill School. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sahabat, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam Tausiah Adi Warman, sebuah tayangan edukatif mengenai tasawuf yang insya Allah dapat menenangkan hati. Yuk kita sambut saja Ustadz kita, Ustadz Adi Warman Azwar Karim. Ustadz, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia selalu ya Allah. Amin ya Allah. Amin, alhamdulillah. Ustadz, nah dalam hidup ini kita biasalah Ustadz, kadang-kadang gelap, kadang-kadang terang jalan di depan ini Ustadz. Dan selalu membuat kita menjadi cemas dan bimbang Ustadz. Nah bagaimana kalau kita melihat ke depan ini penuh dengan kegelapan Ustadz? Bisa nggak Ustadz memberi pencerahan? Masya Allah. Iya, emang hidup itu kayak gitu. Kadang gelap, kadang terang. Kadang sempit, kadang lapang, kadang susah, kadang senang. Kalau kita dalam kegelapan, kalau kita pas lagi kebagian, lagi menghadapi masa-masa sulit, masa-masa gelap, maka caranya adalah kita harus mencari perlindungan pada Allah. Inilah Allah sampaikan kepada kita dalam Al-Baqarah ayat 257 nih, langsung Quran nih. Al-Baqarah 257 Allah mengatakan apa? Allah mengatakan, sungguh Allah lah pelindung bagi orang-orang yang beriman. Allah lah yang akan mengeluarkan mereka minaz zulumati illan nur, dari kegelapan kepada keterang benderangan. Kalau kita berada dalam keadaan sulit dalam hidup ini, dalam keadaan gelap, lalu kita malah saling menyalahkan satu sama lain, kita malah saling berantem satu sama lain, maka hidup kita akan semakin gelap. Karena itulah yang diinginkan setan, yaitu terpecahnya hati orang-orang yang beriman. Tapi kalau kita malah mendekatkan diri kepada Allah, meminta perlindungan dari Allah, memohon kepada Allah diberikan kekuatan oleh Allah, disatukan hati kita semua untuk bisa melewati kegelapan ini, maka Allah lah sebaik-baiknya pelindung. Dalam ayat tersebut disebutkan, Allah lah yang akan membawa mereka minaz zulumati ilan nur. Oleh karena itu ketika keadaan kita seperti dalam kesulitan, kegelapan, ini adalah saatnya bagi kita untuk semakin mengeratkan tali persaudaraan di antara kita. Rasulullah SAW, ini salah satu ya, yang paling basic nih, yang paling pokok sekali nih. Rasulullah SAW mengatakan, ini adanya hadis Sahih Bukhari, juga ada di dalam hadis Sahih Muslim. Ketika itu sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, amalan apakah yang paling utama dalam Islam? Maka Rasulullah SAW menjawab, memberi makan orang lain. Dalam hadis lain, riwayat Imam Tabrani, Rasulullah SAW mengatakan yang kurang lebih sama. Amalan yang paling baik di antara kalian adalah memberi makan orang lain. Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, memberi makan orang yang lapar itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid jami, daripada memberi kiswah Ka'bah dari kain sutra, lebih baik daripada orang yang melakukan qiyamul lail dan ruku', lebih baik daripada berjihad melawan kekafiran dengan pedang yang terhunus, dan lebih baik daripada berpuasa sepanjang tahun di waktu panas. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani melanjutkan, jika tepung itu masuk ke dalam perut orang yang lapar, maka tepung itu akan bersinar sebagaimana terangnya sinar matahari. Ini men. Kemudian beliau melanjutkan lagi, sungguh beruntung orang yang memberi makan orang yang lapar. Ini men. Udah tahu keadaan susah, udah lu kasih makan orang lain. Apalagi kita sebentar lagi masuk bulan Ramadan. Bayangin, ketika kita semua lagi susah, mau cari makan untuk buka puasa aja jadi susah. Ini betapa pentingnya kita memberi makan untuk orang-orang yang lapar. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, apa kemudian yang ditekankan lagi berdasarkan hadis tersebut oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, hendaknya menjadi pelajaran kita. Kalau di dalam setiap perut orang itu tersinar, berpancar sinar seterang sinar matahari, karena makanan yang dimasukkan ke dalam perut orang yang lapar. Bayangkan kalau ada 100 orang, 200 orang, 300 orang, 500 orang di dalam masjid tersebut yang kita kasih makan ketika buka puasa bersama. Masya Allah.
minaz zulumati ilan nur. Sehingga orang-orang yang lapar itu, yang berpuasa itu, ketika perutnya menjadi terang, maka dia mendapatkan pelajaran penting pada hari itu. Ternyata ada Allah yang maha pemberi rezeki. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Huzaimah, disebutkan di situ, ini adalah bulan yang ketika Allah menurunkan pertolongannya kepada umat Islam. Ini adalah bulan ketika Allah menambah rezekinya umat Islam. Jadi orang-orang yang tadinya kelaparan, bingung bagaimana mau makan, buka puasa, dia dapat makanan dikasih oleh orang-orang itu, maka bercahayalah, timbullah kemudian harapan besar, rasa syukur kepada Allah. Nah, jadi mudah-mudahan, udah jangan takut dah sama analisa-analisa orang yang gelap-gelap, tenang aja deh. Ada Allah. Baik, Ustadz, paham. Nah, dalam keadaan terdesak, Ustadz, bagaimana Rasulullah menangani orang-orang yang akhirnya mencuri demi untuk sesuap nasi, Ustadz? Nah, ini ada nih Rasulullah SAW bersabda. Ini hadis sahih riwayat Imam Ibnu Majah. Dalam hadis tersebut Rasulullah SAW diceritakan ada seorang dari sahabat yang datang kepada Rasulullah SAW. Beliau mengadu pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ketika itu kami dalam keadaan paceklik, gagal panen, nggak punya makan. Kemudian kami berjalan ke kebunnya orang-orang Madinah. Kemudian kami ambil makanan dari kebun orang Madinah tersebut. Sebagian kami makan, sebagian kami masukkan ke dalam kantung baju kami. Tapi kemudian kelakuan kami mencuri makanan karena lapar itu diketahui oleh pemilik kebunnya. Kemudian pemilik kebun itu datang pada kami dipukulin, diambil baju saya yang berisi makanan itu, kemudian saya dilepas pergi. Maka kami datang kepadamu ya Rasulullah untuk menanyakan hal ini. Maka Rasulullah kemudian memanggil pemilik kebun itu. Kemudian Rasulullah menasihati pemilik kebun itu. Apa kata Rasulullah SAW? Wahai fulan, kata Rasulullah SAW, engkau tidak memberinya makan ketika dia lapar, dan engkau tidak mengajarinya ketika dia bodoh. Ini. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan pada pemilik kebun itu untuk mengembalikan baju si pencuri tadi yang berisi makanan itu, dan menyuruhnya untuk memberinya makanan orang yang lagi kelaparan ini. Ini penting banget. Itu sebabnya dalam ilmu tasawuf disebutkan juga berdasarkan hadis ini ya, bahwa nasihat yang paling baik untuk orang yang lapar adalah memberinya makan. Nggak bisa kita ceramahin orang lagi lapar. Kalau orang lagi lapar ya kasih makan. Habis kasih makan, apa kata Rasulullah SAW? Setelah kita kasih makan, kita kasih dia pendidikan. Ini men. Kita nggak bisa membiarkan orang yang lapar setelah kita kasih makan, lalu kita nggak didik, jangan. Pertama, ketika dia lapar, kasih makan, kata Rasulullah SAW. Ketika dia bodoh, kasih pengajaran. Supaya jadi orang pintar, supaya pada masa-masa berikutnya, dia bisa mencari makan, mencari rezeki dengan cara yang halal, karena kepandaian dia itu, karena kemahiran dia itu, yang telah kita ajarkan padanya. Ini penting. Bayangin, kalau keadaan kita lagi kacau balau, lagi pada miskin, lagi pada susah. Kemudian orang miskin gak dikasih makan. Nah, ini ada hadisnya lagi nih. Waktu itu ada seorang, Rasulullah SAW menceritakan, ada orang yang berada di lambung perahu bagian bawah. Dia paling dekat air sebetulnya, tapi di sini kan ada lambung perahu, ada kayu, nggak bisa diapa-apain. Yang atas jauh sebetulnya dari air, tapi yang atas dengan mudah sekali bisa ngambil air. Karena orang yang atas itu sibuk mikirin dirinya sendiri, dan air yang dia dapat pakai timba dari atas itu nggak dikasih ke orang bawah. Akhirnya orang bawah ini jadi gelap mata. Daripada susah nggak bisa diizinin ngambil air ke atas, dia bolongin itu perahu dari bawah. Walhasil apa? Satu perahunya bisa karam. Ini. Kalau keadaan lagi susah, orang kaya itu mesti memperhatikan orang miskin. Kalau nggak memperhatikan orang miskin, dia bisa-bisa ngelobangin perahu bagian bawah. Nah. Tapi kalau dia kita perhatiin, kita kasih makan, kemudian dia juga harus kita ajar. Supaya apa? Supaya dia juga punya pengetahuan. Caranya
Kalau lagi susah, ya jangan bolongin perahu, bener ya? Yang naik ke atas, sedangkan orang atas juga harus mengayomi. Inilah sebetulnya yang di dalam hadisnya Rasulullah SAW mengatakan, kita ini kal jasadul wahid. Kita ini sebagai satu tubuh yang sama. Yang kaya harus cinta pada yang miskin. Yang miskin harus cinta pada yang kaya. Kita merupakan satu kesatuan. Orang kaya butuh orang miskin. Dan orang miskin butuh orang kaya. Nah, ini ada hadis yang lagi. Rasulullah SAW bersabda, hadis riwayat Imam Muslim. Sungguh Allah mencintai orang yang bertakwa, yang takut pada Allah, yang kaya, dan yang khafi. Khafi ini artinya orang yang menyembunyikan amalan-amalan solehnya. Ini, ketika keadaan lagi gelap, kita butuh orang-orang seperti ini, yaitu orang-orang yang dicintai Allah, orang-orang yang takwa, takut kepada Allah. Kalau berbuat curang, kalau mengabaikan orang-orang miskin di sekitarnya. Dan dia juga adalah orang yang kaya raya. Dan yang ketiga, dia adalah orang yang khafi. Orang yang nggak mau riya, sum'ah. Supaya dipandang orang paling berjasa, nggak mau. Nah, kalau kita, inilah yang kita lakukan dalam keadaan-keadaan sulit, dalam keadaan-keadaan gelap, maka insya Allah kita semua akan bergandeng tangan, sama-sama menerangin perut masing-masing, bercahaya terang benderang seperti sinar matahari, maka seluruh negeri pun akan terang benderang seperti sinar matahari. Gitu, Bit. Baik Ustadz, Alhamdulillah. Pada saat kita sudah memberikan makanan, tapi pada saat kita memberikan pendidikan dan nasihat-nasihat, kadang-kadang ngeyel Ustadz. Ya, selalu aja ada orang ngeyel kayak gitu. Rasulullah SAW itu luar biasa. Likulli makom makol, likulli makol makom. Pada orang yang pemahamannya rendah, maka gunakanlah nasihat-nasihat yang simple, yang gampang dimengerti, yang mudah. Jangan dikasih ilmu-ilmu yang susah. Yang pertama, pokoknya kasih dia makan dulu dah. Yang penting-penting nih, supaya dia nggak ngelobain perahu, bener gak? Habis dia kita makan, habis dia kita kasih makan, baru kita ajarin dia hal-hal yang mudah, cara dayung perahu gitu aja dah. Jangan ngajarin dia bagaimana cara cari arah kemana timur barat, pening dia. Kalau yang emang levelnya bisa dayung perahu, ya ajarin dia dayung perahu gitu loh. Kalau yang levelnya dia bisa nyendokin air keluar dari perahu, dia ajarin dia nyendokin air keluar dari perahu. Kalau yang pemahamannya lebih bagus dikit, kita ajarin dia bagaimana cara ngurusin layar. Kalau yang lebih pintar lagi, kita suruh dia bagaimana membaca arah angin, mana arahnya ke sana. Kita saling membutuhkan. Karena kita saling membutuhkan, maka jangan ada di antara kita, siapapun dia, yang menzolimi salah seorangnya. Jangan. Karena orang-orang yang zolim, hati-hati, hidupnya kagak selamat. Bener gak? Kagak selamat. Orang-orang, ada dua dosa yang dipersiapkan oleh Allah balasannya di dunia, yaitu orang yang zolim pada orang lain, dan orang-orang yang durhaka pada orang tuanya. Udah, jangan zalim sama orang lain lah. Bismillah. Gitu, Fit. Oke, Ustadz, kalau koruptor itu bolongin kapal dari bawah apa dari atas, Ustadz? Nah, kalau koruptor itu, dia berada di atas. Bukan orang bawah dia. Dia bukan aja boleh kapal, dia membakar kapal. Baik Ustadz, terima kasih atas waktu dan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.